sekarang masuk yang bagian seru nih, bagian lighting design. Lighting desainnya saya start dari apa ya ini konsep layer pencahayaan. Jadi ini salah satu konsep layer pencahayaan dari Bapak arsitektur lighting design lah bisa dibilang yang merumuskan, namanya Pak Richard Kelly. Ini ya beliau aktif di 1960 sampai 1970 lah. Gitu. Nah, beliau merumuskan nih ada 3 layers dalam pencahayaan arsitektural. Yang pertama itu focal glow, itu pencahayaan fokus pada satu hal. Kemudian ambient luminescence, itu adalah pencahayaan sebagai background, pencahayaan tujuannya itu sebagai pembentuk ruang, menunjukkan batas-batas ruang, dinding, langit-langit, dan lain sebagainya. Kemudian ada play of brilliance yang beliau sebut. Jadi ini merupakan elemen tambahan yang bisa berupa sesuatu yang unik, bisa pencahayaan yang efeknya menarik gitu, yang megah, bisa berupa chandelier atau pendant decorative lighting, dan hal menarik lainnya yang bisa kita nikmati secara langsung gitu loh. Nah, ini contoh aplikasinya aja di salah satu ballroom, misalkan. Jadi kita focal glow itu untuk fokus kepada apa ya fungsionalnya untuk di meja-meja seperti itu. Kemudian kita tambah layer kedua itu ambient luminescence, itu adalah pencahayaan untuk pembentuk ruang. Jadi kita sinari ceilingnya, kita sinari dindingnya agar kita tahu boundaries atau batasan ruangnya itu seluas apa sih. Yang terakhir itu play of brilliance. Nah, play of brilliance ini lebih ke objek dekoratif atau sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu. Bisa jadi pencahayaan ini tidak terlalu fungsional gitu. Yang penting ada suatu objek yang menarik perhatian. Oke, jadi ini salah satu referensi project dari Pak Richard Kelly tadi ya di Seagram Building di Amerika. Jadi bisa dilihat nih aplikasi layernya dari beliau. Jadi focal glow itu fokus ke meja-mejanya gitu ya. Terus ambient luminescence ini pencahayaan vertikal pada dinding sehingga batasan ruangnya itu terlihat jelas. Kemudian play of brilliance diaplikasikan di pencahayaan pohon, jadi sengaja ditembak ke atas dengan tujuan untuk mendapatkan bayangan-bayangan pada ceiling ini. Nah, coba teman-teman bayangin nih ketika daun pohonnya gerak gitu ya, terus bayangannya dan ruangnya kan lebih dinamis. Jadi itulah play of brilliance. Oke, masih kedengeran ya? Halo, sorry. Kayak terputus tadi ya. Sampai mana tadi ya keputusnya, Mbak Siti? Sampai sini kah? Sampai yang tadi Pak, yang Richard Kelly yang contohnya play of brilliant itu tadi. Oke. Ya. Berarti dari sini ya? Sorry, belum ku share screen. Yang ditampilkan. Oke. Sampai sini tadi ya? Iya, Pak. Oke. Siap. Bentar. Oke, ya saya lanjut lagi. Tidak terputus ya. Jadi ya play of brilliance itu diaplikasikan oleh Richard Kelly di bayangan pohonnya gitu ya.
yang saat daunnya bergerak itu suasana ruangnya akan lebih dinamis. Nah, oke, jadi ya sebenarnya segitu aja sih lighting design. Terdengar simple banget ya. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu ruang yang baik gitu ya, kita butuh 3 layers ini gitu, focal glow, ambient luminescence, dan play of brilliance. Tapi sebenarnya play of brilliance ini semacam tambahan aja sih gitu. Jadi kadang ada, kadang nggak juga. Nah, tapi jangan senang dulu teman-teman. Nah, jadi ada juga beberapa konsiderasi dasar sebenarnya, pemahaman dasar yang sebenarnya harus dipahami supaya ketiga layer tadi itu bisa kita kombinasikan dengan baik. Nah, jadi ada yang namanya illuminance, luminance, color temperature, height, density, direction, and distribution. Coba kita bahas satu-satu ini ya. Nah, illuminance mungkin mungkin teman-teman juga udah pernah diajarin tentang ini. Itu adalah seberapa besar, seberapa banyak cahaya yang didapatkan di suatu surface tertentu. Gitu. Yang satuannya lux. Teman-teman juga udah ngerti. Tapi kalau untuk saya, gimana ya? Illuminance ini saya gunakan itu untuk memulai desain pencahayaan dengan membayangkan bahwa ruangan ini gelap. Ya. Kemudian baru kita mulai berpikir sudut mana nih atau objek apa nih yang mau di-highlight atau kita cahayai terlebih dahulu. Apakah foreground-nya seperti ini yang di depan atau yang di tengah gitu pohonnya atau malah hanya yang di belakangnya itu background-nya. Jadi area depannya malah kita bikin siluet aja. Nah, jadi faktor illuminance ini saya gunakan biasanya untuk memperjelas si kedalaman ruang itu. Jadi yang mana belakang, mana depan, yang mana tengah itu bisa kita bisa kita lihat dengan permainan si penempatan cahaya tadi. Ya. Nah, setelah objeknya dicahayai, itu keluar materialnya dong ya. Jadi, nah disinilah faktor kedua dari lighting design itu harus kita pahami yaitu luminance. Nah, luminance ini adalah jumlah cahaya yang dipantulkan dan masuk ke mata kita. Gitu. Nah, jadi illuminance adalah cahaya yang ada di meja tadi, dan luminance itu adalah cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, mungkin ya seperti ini pemahamannya. Dulu saya agak susah memahami luminance ini, jadi saya pengen jelasin sejelas-jelasnya nih ke teman-teman. Jadi perbedaannya illuminance dan luminance. Jadi luminance itu bisa dilihat di sini ya, ini meja makan gitu. Jadi saat kita ada di meja, kita punya 1200 lux. Ya. Kemudian di atas kompor nih, kita punya 1234 lux. Jadi kira-kira lux levelnya, jumlah cahaya yang didapat itu sama. Oke. Nah, tapi ketika kita lihat nih materialnya, jadi saat material di kompor itu warnanya hitam, material di piring ini warnanya putih gitu ya. Nah, kita lihat perbedaan material ini adalah visualisasi mata kita gitu. Jadi objek mana sih yang cahayanya lebih terang dibanding objek lainnya. Jadi bisa dilihat di sini dengan illuminance yang sama, lux level yang sama, karena materialnya berbeda, itu pemahaman gelap terangnya juga jadi berbeda gitu teman-teman. Jadi semakin dia ke arah putih warnanya, cahaya yang dipantulkan ke mata kita lebih banyak, sedangkan semakin dia gelap, cahaya yang dipantulkan semakin sedikit. Nah, jadi di sini saya mau menekankan bahwa persepsi gelap terang kita itu yang mempengaruhi itu adalah luminance, teman-teman. Jadi kombinasi antara lighting dan materialnya. Jadi bukan lux level gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bilang lux level itu untuk mengaruhi terang atau gelap itu agak sedikit kurang. Nah, teman-teman mungkin bisa kalau mau main-main soal luminance ini, teman-teman bisa download nih di App Store. Namanya Bright Minds Fusion Optics. Jadi nanti kalian tinggal aktifin aja kameranya, nanti kalian bisa tahu nih yang mana luminance-nya paling tinggi di sekitar kalian. Seru nih. Oke, jadi aplikasinya nih ke desain itu seperti apa? Jadi menurut saya ini lumayan penting. Jadi untuk menciptakan si kontras dan hierarki ruang.
gitu ya. Seperti contohnya di museum ini, salah satu museum di China. Jadi dinding dari si background lukisan itu sengaja dibuat lebih gelap warnanya supaya lukisannya itu lebih menonjol. Sehingga walaupun mendapatkan cahaya yang sama, tapi lukisan yang cerah ini akan lebih menonjol gitu ya, karena faktor luminance tadi. Selain itu juga ini ruangannya dibuat lebih dengan warna gelap, jadi semakin menonjolkan fokus kita terhadap objek. Di bayangan-bayangan di dinding ini bayangkan kalau di dinding ini warnanya cerah gitu. Nah, mungkin ambience-nya tidak akan sedramatis ini jadinya. Gitu. Nah, luminance ini juga mempengaruhi silau pada mata gitu teman ya. Jadi sebenarnya silau itu adalah luminance yang berlebihan yang kita dapat dari mata kita yang tidak bisa kita kontrol gitu. Nah, salah satu study case-nya ini Terminal 3 Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi ini salah satu proyek kami juga untuk merenovasi pencahayaan di sini. Jadi keluhannya di sana adalah silau gitu, karena hanya ada satu sumber cahaya di sini di tiap kolom itu untuk mencahayai segala macam aktivitas yang ada di sini. Nah, karena sumber cahaya yang terlalu terang, jadi kontras antara si sumber cahaya dan lingkungan sekitarnya itu jadi terlalu tinggi gitu loh teman-teman. Jadi mata kita tuh malah terus fokusnya ke sini gitu. Jadi area yang lain terlihat gelap. Itu padahal kalau kita ukur secara lux meter pakai lux itu udah mencukupi gitu. Nah, tapi karena kita punya objek yang terang banget, ini jadi seolah-olah yang lainnya gelap juga gitu. Nah, proposal kita di proyek ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tutup sumber cahaya tadi, kita ubah, kita pindahkan ke pencahayaan general seperti tembak downlight tembak ke lantai dan segala macam. Kemudian ada pencahayaan ke ceiling untuk melihatkan spesi bandara ini, dan kita kasih efek-efek pattern-pattern seperti inilah di kolom-kolom. Ya, jadi sini juga kita bisa dilihat pengaplikasian focal glow, ambient luminescence, dan juga play of brilliant itu sebenarnya bisa diaplikasikan di mana aja gitu teman-teman. Nah ini juga ya sama, case-nya juga sama, jadi konsep kita juga sama, kita tutup hal yang silau, kita ubah menjadi play of brilliance. Oke, kita masuk ke faktor selanjutnya nih dari lighting design, yaitu tentang color and color temperature. Nah, salah satu cara untuk menciptakan cahaya putih itu adalah kombinasi dari 3 warna ini sebenarnya, merah, hijau, dan biru. Nah, bisa dilihat sini ya. Jadi dia jadi putih gitu setelah digabung. Nah, cahaya putih ini dibagi lagi nih dari warm white ini yang agak orange, kemudian cool white yang tengah agak putih, dan daylight kita bilang yang agak putih kebiruan seperti matahari. Nah, inilah yang disebut color temperature gitu. Satuannya Kelvin. Jadi semakin rendah color temperature-nya, dia akan semakin orange, akan semakin tinggi dia akan semakin biru gitu. Ya, untuk desainer aplikasinya untuk sistem color temperature ini seperti ini ya. Jadi setting ini lebih cozy. Untuk residential, untuk hotel itu kita pakai yang warm white, yang agak orange. Untuk area yang lebih aktif seperti di kantor kita pakai yang cool white, agar lebih tegas gitu, lebih putih dan lebih aktif orang-orangnya. Nah, kalau saya suka penggunaan color temperature ini sebenarnya juga bisa untuk memperjelas pembagian ruang gitu. Ini salah satu museum di Berlin. Jadi area bawahnya lebih warm, yang atasnya lebih cool gitu. Jadi pengunjung itu seolah-olah diberitahu, walaupun ini void ya, satu kesatuan, tapi atas dan bawah ini tuh 2 ruangan yang fungsinya berbeda loh gitu. Nah, selain itu juga color temperature ini bisa kita gunakan untuk mempertegas suatu objek. Jadi untuk mempertegas suatu objek kita juga bisa selain meningkatkan level pencahayaannya, juga kita bisa tinggal ganti aja warnanya gitu, yang kontras dengan lingkungan sekitar. Nah, maka objek itu akan stand out. Nah,
pencahayaan dengan warna-warni seperti ini ya. Kalau dari saya, sebaiknya lebih berhati-hati menggunakan pencahayaan warna dalam interior ya khususnya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, lampu berwarna seperti ini tuh tidak mampu menonjolkan warna asli dari si material di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari referensi ini, penggunaan warna pada gambar referensi ini menurut saya yang cukup tepat gitu ya, karena ruangannya itu unfinished gitu ya, bare finish gitu, ceilingnya masih beton segala macam. Jadi ruangannya flat gitu ya, jadi tidak ada yang menarik. Nah, pencahayaan dengan warna-warni seperti ini bisa jadi solusi yang tepat nih untuk membuat ruang ini lebih kesannya hidup gitu. Nah, faktor keempat itu adalah height atau ketinggian sumber cahaya. Mungkin coba teman-teman lihat di referensi ini. Ini salah satu perpustakaan di UK. Nah, menurut teman-teman ada yang aneh nggak ya? Kalau sepintas nih, kalau saya lihat, saya agak gregetan gitu. Kenapa si ceiling ini yang bagus ini loh, itu tidak di-highlight gitu. Padahal ini kan salah satu elemen arsitektural yang menarik gitu. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, dilihat dari fungsinya, ini kan perpustakaan ya. Mungkin sebenarnya desain pencahayaan ini baik-baik aja sih. Karena saat di perpustakaan, kita itu butuh fokus secara individual gitu. Maka pencahayaannya kita turunkan sampai di atas meja persis gitu ya, agar pencahayaannya hanya fokus di atas meja dan lebih fungsinya individual gitu. Nah, ini grafiknya sih sebenarnya. Jadi, faktor ketinggian sumber cahaya itu juga mempengaruhi untuk menentukan ruangan itu diperuntukkan untuk apa nih. Jadi, semakin tinggi sumber cahayanya itu semakin untuk publik, dan semakin rendah itu semakin untuk personal, kalau semakin intimate. Gitu. Nah, mungkin bisa dilihat juga di sini perubahannya. Jadi, semakin tinggi semakin publik, semakin turun semakin intimate. Ya. Nah, ini salah satu contoh project di rumah di Jepang ya, namanya Daylight House. Nah, ini contoh yang menarik sebenarnya. Jadi saat siang hari itu pencahayaan dari atas itu sangat sangat terang gitu ya, dan uniform menyeluruh gitu. Jadi terlihat kesannya seperti untuk publik gitu ya. Tapi pada saat malam hari cahaya itu cahaya bulan dari atas, jadi redup banget, dan ada sedikit-sedikit aksen dari lantai, dari bawah gitu ya, yang membuat suasana itu lebih intim gitu, lebih individual gitu. Jadi tidak untuk berkumpul lagi. Jadi faktor height ini lumayan penting di perencanaan interior sebenarnya. Oke, faktor yang kelima itu adalah density. Density ini berhubungan dengan layout penempatan lampu ya teman-teman. Jadi suka tidak suka sumber cahaya itu yang ada di ceiling itu pasti akan kelihatan dan menjadi salah satu elemen visual juga dalam desain kita. Jadi layout yang baik secara visual juga perlu dilakukan. Apalagi contohnya seperti ini. Jadi yang di atas ini kita buat grid lampu yang rapi gitu ya, simetris, atau kita mau bikin pencahayaan setempat seperti ini di yang fokus pada furniture saja, tapi tetap layoutnya tuh rapi. Ketika kita lihat ke atas itu tetap rapi gitu. Nah, selain itu juga layout si lampu ini juga berpengaruh ke persepsi kita tentang ukuran ruang, teman-teman. Ukuran ruang dan persepsi kita terhadap perspektif ruang. Nah, gambar dari ini nih ada 3 koridor dengan penempatan lampu yang berbeda. Jadi yang atas ini seolah-olah koridornya terasa panjang gitu ya, karena layout lampunya itu banyak dan lurus terus gitu ya. Terus yang tengah ini mungkin koridornya terasa lebih pendek karena jaraknya lampunya itu lebih renggang gitu, dan penempatannya di kanan dan kiri gitu. Nah, ketika kita punya layout lampu yang random, maka ruangan ini akan lebih susah dibayangkan gitu ya, ujungnya sejauh apa sih gitu, karena efek dari pencahayaan yang random ini gitu. Nah, dengan mengontrol penempatan sumber cahaya ini, jadi kita bisa mengontrol juga persepsi
pengguna terhadap suatu perspektif ruang. Itu kira-kira. Nah, yang terakhir nih teman-teman, direction and distribution. Jadi ini arah cahaya dan persebaran cahayanya seperti apa. Jadi ada banyak sebenarnya tipenya, tapi di sini saya rangkum ada sekitar 6 lah. Jadi ada uplight, pencahayaan ke atas dengan persebaran yang lebar, gitu. Atau tembak ke bawah dengan persebaran yang sempit, atau tembak ke segala arah dengan persebaran yang sempit, atau persebaran ke segala arah, omni-light gitu. Nah, arah dan persebaran cahaya ini sebenarnya sangat mempengaruhi visual dari suatu bidang, suatu surface. Gitu. Misalkan material kayu ini, ketika cahayanya datang dari arah ini nih, yang ini dari kanan, jadi dia tegak lurus dengan serat kayunya, maka tekstur kayunya itu akan jelas terlihat dibanding pencahayaan dari arah lainnya. Gitu. Nah, ini salah satu logika lighting favorit saya sih. Jadi kita punya simulasi 2 ruangan dengan jumlah lampu yang sama, dengan watt yang sama, lumen yang sama. Tapi yang di kiri ini kita tembak ke bawah, hanya ke lantai. Sedangkan yang di kanan ini kita tembak ke samping, itu ke dindingnya. Nah, kita nyalakan lampunya, nah, bisa kita lihat dengan jumlah lampu yang sama, tapi feeling-nya itu jauh berbeda gitu, teman-teman. Jadi yang nembak ke bawah ini hanya untuk lantai gitu, sedangkan yang di sini untuk space. Jadi dengan menembakkan cahaya ke vertical surface atau dinding lah, salah satu contohnya, itu kita bisa membuat ruangan itu terlihat lebih luas gitu. Nah, pencahayaan pada vertical surface ini juga ada dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu wall washer dan wall grazer. Jadi yang wall washer ini tujuannya untuk pencahayaan dinding secara keseluruhan gitu. Jadi supaya bisa keseluruhan dinding ini bisa dicahayai dengan rata. Karena itu dibutuhkan jarak antara lampu dan si dinding supaya nanti persebaran cahayanya bisa sampai bawah. Sedangkan wall grazer ini tujuannya untuk memperlihatkan tekstur dari si dinding. Jadi kita tidak butuh jarak antara lampu dan si dinding. Jadi kita hanya butuh tembak ke bawah supaya si tekstur ini jelas terlihat dan dari bayangan-bayangannya ini gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu project di London, kampus kalau nggak salah. Jadi dia tujuannya adalah membuat ruangan outdoor public space ini menjadi luas gitu. Nah, strateginya adalah dengan mencahayai si dinding aja nih teman-teman. Nah, di bawah ini sebenarnya cuma untuk aksen-aksen gimmick-gimmick lucu aja ya. Tapi tidak ada fungsi fungsi lighting di sana di lantai, benar-benar 0 lux ini. Dan pencahayaannya itu hanya di dinding gitu. Tapi secara persepsi kita melihat ruangan ini tuh luas, terang gitu ya, walaupun di lantai itu nggak ada pencahayaan sama sekali. Gitu. Nah, ini contoh di kantor saya juga, konsepnya juga seperti itu. Jadi kita berusaha untuk membuat ruangan ini menjadi lebih luas lagi, lebih megah gitu ya, dengan vertical illuminance tadi, dengan pencahayaan pada dinding lobby ini. Jadi ya persepsinya sangat megah nih si lobby gitu. Nah, selain itu juga, nah mungkin ada teman-teman arsitek yang ikut webinar ini ya. Jadi penciptaan glowing effect dari fasad nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang suka ngelihat bangunan-bangunan yang efek glowing-nya itu menarik gitu ya. Jadi interiornya yang nyala tapi itu bekerja sebagai fasad lighting. Gitu. Nah, kalau teman-teman arsitek pengen punya karya dengan efek seperti itu,
cahayailah dinding dari interiornya teman-teman gitu. Jadi jangan cahayain lantainya saja, karena lantai itu nggak kelihatan dari luar. Maka kalau ingin punya efek glowing dari arsitekturalnya itu, kita harus cahaya dindingnya atau ceilingnya itu, karena yang terlihat dari luar itu ceiling dan dinding.